Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi Pakuan, Prodi Manajemen, akan mempresentasikan mata kuliah teori pengambilan keputusan tentang materi simulasi. Sebelum memulainya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Ada Lazarus Putut Samputra 9171, Pastri Rasmawati 9172, Jessica Benedikta 9165, Sylvie Febriani 9147, Vira Audina 9156, Widya Widyawati 9157, Teguh Iman 9173. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian simulasi. Pengertian simulasi suatu sistem yang digunakan untuk memecahkan atau mengurangi persoalan-persoalan dalam kehidupan nyata yang penuh dengan ketidakpastian dengan tidak atau menggunakan model atau metode tertentu, dan lebih ditekankan pada pemakaian komputer untuk mendapatkan solusinya. Untuk jenis simulasi terbagi menjadi dua, yaitu simulasi analog dan simulasi matematik. Apa sih itu simulasi analog? Simulasi analog yang artinya menggantikan lingkungan fisik yang asli dengan lingkungan fisik tiruan yang lebih mudah untuk dimanipulasi. Simulasi ini menggunakan representasi fisik untuk menjelaskan karakteristik yang penting dari masalah. Untuk jenis yang kedua, yaitu ada simulasi matematik, yang artinya menirukan sistem dengan model matematik untuk mendapatkan ciri operasi sistem melalui suatu eksperimen. Jika eksperimen ini berulang-ulang, maka untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian, hitungan yang digunakan dengan bantuan komputer. Berikut ada definisi dari simulasi Monte Carlo. Menurut Adnan Fajar, pada tahun 2008, simulasi Monte Carlo merupakan metode yang digunakan dalam memodel dan menganalisa sistem yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Simulasi Monte Carlo juga merupakan sebuah simulasi untuk menentukan suatu angka random dari data sampel dengan berdistribusi tertentu. Berikut ada definisi simulasi Monte Carlo menurut para ahli. Yang pertama ada Oxford American Dictionary pada tahun 1980. Didefinisikan sebagai salah satu cara untuk menghasilkan kondisi dari situasi dengan model untuk studi, menguji, atau training, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Sri Mulyono pada tahun 2002, yang menyatakan bahwa dalam simulasi, variabel random dinyatakan dalam distribusi probabilitas, sehingga sebagian besar model simulasi adalah model probabilistik. Yang ketiga ada menurut Kosnevis pada tahun 1994, mendefinisikan simulasi sebagai pendekatan eksperimental, keterbatasan metode analistik dalam mengatasi sistem dinamis yang kompleks membuat simulasi sebagai alternatif yang baik. Yang terakhir yaitu menurut P. Siagian pada tahun 1987, merupakan suatu pendekatan untuk membentuk kembali distribusi peluang yang didasarkan pada pilihan atau pengadaan bilangan acak atau random. Tujuan dari simulasi Carlo ialah menemukan nilai yang mendekati nilai sesungguhnya atau nilai yang akan terjadi berdasarkan distribusi dari data sampling. Selanjutnya ada metode Monte Carlo, adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definite, terutama integral multidimensi, dengan syarat dan batasan yang rumit. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Kedua, membangun distribusi kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka random setiap variabel. Yang keempat, membuat angka random. Yang terakhir adalah membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Dasar simulasi Monte Carlo. Percobaan pada unsur peluang atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Diagram simulasi Monte Carlo.
pada munculnya masalah ada 3 tahap dalam menyelesaikannya. Yang pertama, konsepsi. Berupa model-model yang pertama, parameter, variabel, dan hubungan. Dilanjutkan ke bawah adalah ada teori probabilitas. Adalah mengembangkan distribusi ke frekuensi kumulatif dan mengubah frekuensi distribusi ke frekuensi kumulatif. Selanjutnya, ada jumlah random. Dilanjutkan dengan model simulasi. Di bawahnya, menilai model strategi. Dan yang terakhir, model perlu ditambah atau diperbaiki apabila ya. Dilanjutkan lagi dari awal, munculnya masalah, dan apabila tidak, membuat keputusan. Berikut penjelasan mengenai penyelesaian simulasi Carlo. Yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Banyak variabel di dunia nyata yang secara alami mempunyai berbagai kemungkinan yang secara mungkin ingin kita simulasikan. Salah satu cara umum untuk membuat distribusi kemungkinan untuk suatu variabel adalah memperhitungkan hasil di masa lalu, kemungkinan atau frekuensi relatif untuk tiap kemungkinan hasil dari tiap variabel ditentukan dengan membagi frekuensi observasi dengan jumlah total observasi. Berikut contohnya, permintaan akan ban di toko ban benjol selama 200 hari ke belakang, terlihat di tabel berikut. Kita dapat merubah keadaan tersebut di atas menjadi distribusi kemungkinan dengan membagi tiap permintaan dengan total permintaan, seperti pada tabel di samping berikut. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Konversi dari distribusi kemungkinan biasa, seperti pada kolom kanan tabel 2 menjadi distribusi kumulatif, dilakukan dengan menjumlahkan tiap angka kemungkinan dengan jumlah sebelumnya seperti pada tabel 3. Probabilitas kumulatif terlihat pada gambar di bawah, digunakan pada tahap ketiga untuk membantu menempatkan nilai random. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Setelah kita menentukan probabilitas kumulatif untuk tiap variabel yang termasuk dalam simulasi, kita harus menentukan batas angka yang mewakili tiap kemungkinan hasil. Hal tersebut ditujukan pada interval angka random. Penentuan interval didasari oleh kemungkinan kumulatif. Next. Yang keempat yaitu tahap membuat angka random. Untuk membuat angka random, kita bisa menggunakan software Microsoft Excel dengan menggunakan perintah ranBetween. Misal, untuk angka random dari 1 sampai 100, kita tuliskan perintah sama dengan ranBetween dalam kurung 1,100 tutup kurung dan diulangi sejumlah baris yang diperlukan seperti pada tabel di samping. Next. Yang kelima yaitu tahap membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Kita bisa membuat simulasi dari sebuah eksperimen dengan mengambil angka random dari gambar di atas. Misal, kita akan membuat simulasi untuk 10 hari. Kita ambil kolom A1 sampai A10. Cara penentuan permintaan adalah dengan ditentukan oleh angka random. Contohnya, bila angka random adalah 56, angka itu terletak pada interval 36 sampai dengan 65 yang berarti permintaan 3 buah ban. Total permintaan untuk 10 hari adalah 20 ban. Rata-rata permintaan per hari adalah 2,8 ban, seperti pada tabel di atas. Next. Selanjutnya ada area penerapan simulasi. Yang pertama ada antrian. Antrian adalah orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani menurut Heiser dan Render pada bukunya Operasi Manajemen. Yang kedua ada persediaan, yaitu merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 3, yaitu bad stock atau loss size inventory, fluctuation stock, dan terakhir anticipation stock.
Kedua, ada produksi, yaitu segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill. Faktor keberhasilan ada yang pertama jenis barang, mutu barang, jumlah yang dihasilkan, kecepatan waktu penyerahan barang, dan informasi biaya. Selanjutnya ada kegiatan pelayanan umum, yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada manufaktur, yaitu jenis suatu badan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi sebuah barang yang mempunyai nilai jual tinggi dengan mengubah suatu bentuk, sifat, serta tampilan untuk membuat sebuah produk. Yang ketiga ada pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang keempat ada pemasaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.